Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @miss_9. Sebuah kisah yang berjudul Tumbal Persugihan. Dan untuk seperti apa kisahnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku akan menceritakan kembali yang benar-benar terjadi, dialami langsung oleh narasumber yang pernah tinggal di sebuah desa di pelosok Jawa Timur. Keluarga tumbal persugihan. Di sini aku akan menjadi narasumber. Perasaanku selalu sedih bercampur ketakutan ketika mengingat kembali kejadian tragis yang menimpa keluargaku. Tahun sekitar 2008 lalu, cerita ini kubagikan bukan untuk menakut-nakuti, hanya sekedar peringatan untuk kita semua. Jangan pernah sekali-kali meminta bantuan kepada jin dalam hal apapun. Cerita bermula saat aku dan keluargaku terpaksa pindah dari Pulau Jawa ke Sulawesi. Ini karena usaha bapakku bangkrut. Kami terpaksa mengikuti saran salah satu kerabat ibuku yang ada di kota kecil di Sulawesi untuk pindah. Di tempat baru ini, kami menempati salah satu rumah milik teman kerabat ibuku. Kami tidak perlu membayar, cukup merawat rumahnya saja. Dengan bantuan teman-teman ayah di Surabaya, ayahku mencoba peruntungan baru dengan membuka warung di pinggiran kota besar di Sulawesi. Ya, kenapa nggak pinjam uang di bank sih? Buat modal, biar bikin usahanya yang lebih besar, tanyaku saat kami mencari rokok untuk disewa. Us, uang bank itu riba, nanti usahanya gak berkah, jawab ayahku sedikit ngegas. Aku sebenarnya sangat tidak setuju saat keluargaku memutuskan pindah. Tapi mengetahui ayahku sudah kepalang pantang-panting mengurusi kami, aku tidak pernah berani berbicara secara langsung soal ketidaksetujuanku. Aku sudah cukup nyaman dengan kota es. Di sana semuanya ada. Lalu tiba-tiba harus pergi begitu saja. Ini jelas membuatku sedikit tidak nyaman, tapi semua masih bisa bertahan. Apalagi setelah melihat kedua kakakku yang bertekad pindah kuliah juga. Anggota keluargaku ada 5, termasuk aku, ada ayah, ibu, kakak perempuanku yang paling tua, kakakku yang nomor 2, yang saat itu duduk di kelas 2 SMA, dan aku yang masih kelas 6 SD. Jarak tempuh dari rumah ke ruko yang disewa ayahku untuk membuka warung cukup jauh. Kata ayah sih, biar dekat dengan kota P. Sedangkan tempat tinggal kami memang cukup jauh dari keramaian. Membantu kedua orang tuaku mempersiapkan warung menjadi kebiasaan baru bagi keluarga. Di masa-masa ini, saya benar-benar merasakan keluarga kami semakin dekat. Tapi tanpa aku sadari, orang tuaku menyembunyikan rahasia besar dari kami bertiga. Pak, nanti Arif bantu-bantu di warung ya. Hari ini sekolah cuma setengah hari karena guru-guru pada rapat semua, ujarku di suatu pagi. Iya, gak apa-apa, bantu-bantu di warung, jawab ayahku. Tak sampai jam 11 siang kegiatan belajar mengajar diliburkan dengan alasan rapat dari sekolah. Warung ayahku bisa dijangkau dengan naik ojek. Ini bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Tapi sesampainya di warung, brak, suara keras menyambut kedatanganku. Pokoknya aku mau balik ke kota es, terdengar suara teriakan dari dalam warung. Tak berselang lama kakak perempuanku keluar sambil memegangi pipinya yang memerah. Aku langsung lari ke dalam warung. Kulihat ibuku menangis di salah satu bangku panjang warung, sementara ayahku bersantai di belakang kaca etalase lauk warung. Ibu yang melihat langsung meraihnya. Ia memelukku erat seolah aku mau pergi. Ada apa, Bu? Tanyaku. Ibuku yang menjawab dengan tangisannya. Aku melihat ayahku memegangi kepalanya sambil beberapa kali mengumpat. Ada apa, Bu? Aku mencoba kembali bertanya kepada ibuku. Mbakmu pengen balik nang Surabaya, sahut ayahku. Sementara ibu masih diam sambil terus menyeka air matanya. Arif ngerti kan, ayah baru mulai usaha. Usaha ayah di sana kan bangkrut. Mulai dari nol itu gak gampang, nak, ujar ayah lagi. Aku melihat ayah memegangi tangan. Tak lama kemudian dia menangis sambil mengumpat pada dirinya sendiri. Di warung kami hanya ada kami bertiga, tanpa ada pembeli satupun sedari tadi. Warung sesepi ini adalah hal biasa.
Semenjak ayahku membuka usaha warung, dan itu sudah 2 bulan yang lalu. Tiba-tiba ayahku bangun dari tempat duduknya menghampiri ibu, berbisik kepadanya, lalu pergi tanpa sedikit pun melihatku. Ayahku kembali terlambat hari itu, namun kepulangannya petang itu benar-benar mengubah keluarga kami. Aku ingat betul ketika aku menyambut ayahku di depan pintu dengan riang. Ibuku seperti ragu untuk menyambutnya. Dia hanya menyilangkan kedua tangannya di dada, terlihat gelisah. "Kakakmu kemana?" tanya ayahku. "Di kamar ya, jangan marahi kakak ya," pintaku pelan. Ayahku menjawabnya dengan senyuman, untuk kemudian berjalan menuju kamar. Ibu juga menyuruhku tidur. Aku yang waktu itu masih bocah pun tahu wajah ibu benar-benar seperti orang yang kebingungan. Sayangnya aku tidak berani bertanya. Semenjak malam itu semuanya seolah menjadi mudah. Warung keluarga kami tiap harinya ibarat hari pertama bioskop memutar film box office. Hampir tidak pernah sepi pembeli. Terpaksa aku dan kakakku harus ikut membantu menjaga warung. Sekitar 4 bulan berlalu, semenjak kami menjalankan warung, ayahku memutuskan membuka cabang baru yang berada di pusat kota, sekaligus merekrut karyawan dengan jumlah yang tak sedikit. Hidup kami benar-benar berubah drastis. Belum ada setahun keluarga kami sudah bisa membeli rumah yang bahkan lebih besar dari rumah kami di kota es. Ayahku membeli rumah di kota, lengkap dengan perabotannya. Keuangan keluarga kami kembali stabil, bahkan jauh lebih baik. Aku bahkan tidak perlu naik ojek pangkalan untuk berangkat sekolah. Mobil yang terparkir di rumah ada 3, belum termasuk mobil operasional restoran. Pada tahun 2009, keluarga kami sudah memiliki 3 restoran besar dengan karyawan yang jumlahnya ratusan. Kakak perempuanku juga tak lagi merengek-rengek meminta kembali ke kota es. Sampai pada suatu hari, akhirnya aku mengetahui sebuah rahasia. Saat itu, aku dan ketiga temanku sengaja berkunjung ke warung ayahku. Bangunan warung yang dulu hanya biasa memuat 7 hingga 9 orang, tapi menurut salah satu temanku, ia melihat hal ganjil pada salah satu karyawan restoran kami. "Dia, itu karyawan ayahmu kan?" tanyanya sambil menunjuk salah satu karyawan perempuan. Aku mengangguk. "Itu ada yang membuntuti, kok dia diam aja sih?" katanya. "Apa sih, Mat? Itu kakak pelayan cuma sendirian kok. Kamu bilang ada yang buntuti," timpal Tejo, salah satu temanku yang memang kocak. "Benar sekali, Jo. Aku tadi melihat ada makhluk hitam besar di belakang mbaknya," jawab Ahmad. Sudah, habiskan makanan kalian. Habis ini kuajak kalian ke tempat yang Yahud," ujarku mencoba memisahkan pertikaian kawan-kawanku. Mereka menurut. Selesai menyantap hidangan, kuajak mereka ke salah satu bukit yang tidak jauh dari perkampungan dengan restoran. Bukit tersebut adalah salah satu spot favoritku untuk melihat pemandangan sekitar. Tidak jauh dari bukit itu juga ada telaga jernih dan segar. "Masih jauh, kawan? Lelah aku ini," ujar Ahmad. "Bentar lagi kok," jawabku. Setibanya di puncak bukit, kukira semua kawanku sumringah. Aku benar-benar puas bisa menunjukkan tempat ini. Tapi saat itu aku tak sadar ada yang aneh dengan Ahmad. Kukira dia hanya lelah. "Kenapa? Gila, kok muka kamu pucat gitu? Kalau kamu capek, habis ini kita berenang di telaga ya," ujarku. Ahmad tak merespon, malah melihatnya kosong. Ketika kami berjalan menuju telaga, Ahmad menarik lenganku. Aku melihat mukanya yang benar-benar ketakutan. Temanku yang satu ini memang dikenal cukup peka dengan hal-hal gaib. "Wan, makhluk hitam besar yang tadi kulihat di restoran, sekarang lagi liatin kita dari telaga," bisik Ahmad. "Aku tidak melihat apapun," jawabku, sambil melihat ke telaga dari kedamaian. Sementara 2 kawanku yang lain sudah lari dan melepas bajunya. "Ayo, aku berenang dulu ya," ujar Tejo. Aku mencoba tak menggubris apa yang dikatakan Ahmad dan langsung ikut menjebur. Ketika aku, Tejo, dan Budi asik berenang, Ahmad hanya diam melihat kami dari tepi telaga. "Kamu kenapa? Gila," teriak Budi. Ahmad hanya diam dari kejauhan. Setelah hampir setengah jam berenang, aku memutuskan untuk ke pinggir. Tidak lama kemudian, Tejo juga ikut menentas di sisi telaga. Tapi ada yang ganjil. Tejo memegang kedua tangan saya dan Ahmad. Tanpa bersuara, kami langsung berlari mendekatinya.
"Ada apa?" tanyaku. Tejo masih terdiam. Ia menggigil sambil memeluk kedua kakinya. Ahmad mendekat dan berbisik ke Tejo. Setelah itu Tejo menangis sejadi-jadinya dan berteriak, "Budi, Mat, tadi aku mendengar Budi minta tolong. Kukira dia kram mau kebawa ke pinggir telaga. Tapi ketika aku tarik tubuhnya, kok ya berat banget. Tubuhku ditarik ikut ke dalam telaga, sampai akhirnya aku kehabisan nafas. Dan kulepaskan si Budi. Aku takut," jelas Tejo. Aku seperti tak percaya dengan apa yang diucapkan Tejo. Mungkinkah ini lelucon? Tapi melihat Tejo yang biasanya kocak jadi ketakutan seperti ini, jelas menimbulkan banyak pertanyaan di benakku. Lalu disinilah si Budi berada. Aku dan Ahmad masih berusaha menenangkan Tejo yang gemetaran. Sementara itu, Budi juga tidak muncul dari dalam ke udara. Dengan keadaan yang masih membingungkan, Ahmad tiba-tiba berteriak seperti kerasukan. "Jok, awas Jok!" teriak Ahmad. Tiba-tiba kedua tangan Ahmad mencekik leher Tejo yang masih berdetak. "Woi, kamu ngapain? Gila!" teriakku pada Ahmad. Tubuh Ahmad tertarik ke atas. Matanya membelalak, suaranya berat. Tidak seperti Ahmad yang biasanya. Sadar ada yang tidak normal dengan Ahmad, kujauhkan sejauh mungkin. Namun Ahmad tak bergeming. Tangannya seperti sudah menempel erat di leher Tejo. "Istighbar, Mat, istighbar. Tejo mati nanti kalau kau cekik," ujarku. Kubacakan ayat-ayat suci. Kubisikkan ke telinganya Ahmad. Kalau tidak salah surat An-Nas. Baru kubacakan 2 ayat. Ahmad menoleh. Mukanya benar-benar tak seperti Ahmad yang biasanya. Selama mengenalnya, ia tidak pernah membuat ekspresi semengerikan ini. Kukira Ahmad menoleh padaku karena sudah sadar, tapi ternyata tidak. Ia malah menonjok dadaku dengan keras, menggunakan tangan kirinya hingga tubuhku terpental. "Kenapa kau lepaskan aku, Jo? Kenapa?" teriak Ahmad, tepat di muka Tejo. Seperti yang merasuki tubuh Ahmad adalah arwah Budi yang sekarang sepertinya sudah mati tenggelam. Tejo ketakutan setengah mati. "Maaf, Bud, maaf. Aku gak kuat narik tubuhmu, Bud. Terlalu lama. Lepaskan aku, Bud," jawab Tejo sambil terbata-bata. Ahmad yang saat ini di depan mataku hanyalah jasad semata. Aku merasa saat ini kami sedang menghadapi kemarahan Budi yang tidak terima karena dibiarkan tenggelam oleh kawan sepermainannya. "Budi, kalau ini benar kau, tunjukkan di mana jasadmu, Bud. Kita akan segera mengangkatmu dari dalam telaga," ucapku cepat. Ahmad melirik ke arahku. "Ini juga gara-gara kau, Rip. Kau bawa kami buat jadi tumbal bapakmu. Bangsat kau, Rip," ucap Budi dalam tubuh Ahmad. Aku makin bingung. Apa maksud ucapan Budi tersebut? Apa salahku? Hari semakin sore, sebentar lagi maghrib. Cengkraman Ahmad tiba-tiba melongkar. Tubuh Tejo jatuh ke tanah. Ia sudah tidak sadarkan diri. Tidak lama setelah itu Ahmad terlihat ketakutan, lalu ketakutan, dan tiba-tiba tersungkur tidak jauh dari tubuh Tejo. Aku yang tidak bereaksi ketika itu. Kejadian yang menimpaku saat itu benar-benar membuatku takut sekaligus bingung. Aku tidak pernah mengalami hal-hal mistis seumur hidup. Di tengah kebingungan terdengar sayup-sayup suara perempuan yang sedang tertawa di tengah hutan. Terdengar dekat. Ya Allah, batinku. Ku coba tetap tenang. Kuanggap itu hanyalah suara meletus antara batang bambu yang tak jauh dari telaga tempat kami berenang. Surup menjelang malam. Satu temanku tak ada yang tahu rimbanya. Entah tenggelam, entah dimakan setan. Jasadnya bahkan tak mau muncul ke permukaan. Sementara 2 temanku yang lain saat ini tak sadarkan diri. Aku mencoba mendekati kedua tubuh temanku yang tak jauh dari bibir telaga. Belum sampai 3 langkah suara yang kembali tadi muncul. Kali ini terdengar lebih jauh. Aku tidak berani melihat ke belakang. Aku coba untuk tetap maju menggapai tubuh temanku. Bangun, hei, bangun, ayo bangun. Aku akan mencari pertolongan, ucapku sambil menggoyang-goyangkan tubuh Ahmad. Tidak ada jawaban, baik Ahmad maupun Tejo benar-benar seperti mati, padahal cuma pingsan. Ketika aku tarik kedua tubuh temanku itu menjauh dari bibir telaga, muncul kembali suara yang menakutkan. Mau kau bawa kemana makananku? Kali ini suaranya jelas dan menggema. Aku langsung gemetaran. Tanpa menunggu waktu lama, aku lari terbirit-birit, meninggalkan temanku. Aku sudah lupa bahwa kami berangkat berempat. Yang kupikirkan waktu itu
Aku harus menjauh dari telaga secepat mungkin. Setelah berlari cukup lama, aku pun tiba di pinggiran kampung. Tolong, tolong, telepon polisi, teriakku kepada orang-orang yang lewat lalu lalang. Tidak ada satupun yang menggubrisku, sampai akhirnya datanglah seorang bapak-bapak yang mendekatiku. Mas Arif, ada apa? Tanyanya. Tolong teman saya, Pak. Teman saya di telaga, Pak. Tolong teman saya tenggelam di telaga atas bukit, ujarku dengan gagap. Bapak parubaya tersebut bisa menangkap kata-kataku. Ia memasukkan tangan ke sakunya, mengambil telepon yang digenggamnya. Tenang dulu, saya akan menelepon polisi. Sekarang sudah gelap, kamu sudah makan? Kata si bapak. Hari semakin gelap. Bapak itu pun mengantarkanku ke restoran milik ayahku. Aku masih tidak percaya kejadian senaas itu menimpa teman-temanku. Sementara saat itu pikiranku masih tak beraturan. Bapak yang tadi mengantarkanku tiba-tiba saja menggenggam tanganku dengan kuat. Nah, kamu yakin itu restoran milik ayahmu? Tanyanya. Iya, Pak. Kau yakin? Tanyanya lagi. Memangnya kenapa, Pak? Tidak ada jawabannya, tapi langkah kami terhenti. Aku semakin kebingungan. Restoran keluarga kami hanya berjarak tidak lebih dari 50 meter dari tempat kami berpijak saat ini. Tapi entah kenapa bapak-bapak itu tidak menyukainya, seperti melihat sesuatu di restoran kami. Sementara menurutku tidak ada yang aneh dari restoran yang tiap hari kulihat tersebut. Kita tunggu polisinya di sana saja ya, ujar bapak tersebut sambil menunjuk ke salah satu pos polisi kosong. Saya bermaksud mengajak para karyawan untuk ikut membantu temanku, tapi si bapak mencegah. Katanya lebih baik tidak mengganggu orang yang bekerja. Bapak tersebut kemudian mengucapkan salah satu hal yang masih kuingat sampai hari ini. Nah, masakan di restoranmu mungkin enak, tapi jangan lupa berdoalah sebelum kamu makan, katanya. Setelah menunggu hampir 2 jam, satu mobil polisi tiba bersama tim SAR lengkap dengan perlengkapan selam mereka. Tidak menunggu lama, kami segera menuju ke lokasi kejadian. Beberapa warga ada yang membuntuti kami. Kabar adanya anak tenggelam di telaga didengar orang-orang di sekitar restoran keluargaku. Mereka berkumpul berduyun-duyun, mengunjungi telaga seperti mau melihat festival. Belum sampai telaga, salah satu anggota polisi menemukan seorang anak laki-laki dari pinggir jalan setapak. Ia memegang anak itu dan memecahkan hal tersebut. Ahmad, teriakku. Anak itu menoleh kepadaku. Benar, itu adalah Ahmad. Aku bersyukur Ahmad selamat. Namun ketika aku mendekatinya, ia malah berlindung di belakang petugas polisi yang dipasang tadi, seperti ketakutan melihat wujudku. Saya akan membawa adik ini di bawah bukit dulu ya, ujar petugas tersebut. Kemudian berlalu. Ketika aku berpapasan dengan Ahmad, aku mendengar sedikit bisikan. Keluar kamu pemecah setan. Aku menoleh cepat. Siapa yang berbisik padaku tadi? Tidak mungkin Ahmad, kawanku yang selalu berhati-hati dengan ucapannya yang menakatakan hal itu. Setibanya di telaga, polisi segera memasang garis polisi. Sementara petugas SAR sudah siap menyisir lokasi tersebut. Tidak lama aku dipanggil bapak yang tadi membantuku. Ini anak yang melaporkan tadi, Pak. Nah, bisa kau jelaskan di mana temanmu tadi? Ujar si bapak. Petugas sudah menghubungi keluarga dari kedua temanmu. Mereka akan segera menuju lokasi. Budi tenggelam di telaga, Pak. Kalau Tejo tadi sudah ada di sana loh. Loh, kok nggak ada, Pak? Tadi tubuh Tejo terakhir kali saya lihat di situ, Pak. Tepatnya di pinggir telaga dekat pohon itu. Sumpah, saya tidak bohong, Pak, ujarku. Tubuh Tejo tidak ada lagi di tempat terakhir aku membaringkannya. Apa mungkin Tejo sudah melarikan diri ya setelah aku tinggalkan? Tapi tidak mungkin. Ia bersama Ahmad tak sadarkan diri. Ahmad bahkan harus dibantu menurun di bukit. Siapa yang membuat tubuh Tejo? Kepalaku teringat dengan sosok hitam yang mengejarku tadi. Mungkinkah makhluk itu tadi sudah memakan Tejo? Bulu kuduku berdiri. Aku bukan orang yang tidak punya rasa setia kawan. Tapi saat ini aku benar-benar ketakutan. Asalkan aku selamat, tak apa, kawanku dimakan iblis sekalipun. Polisi menyisir di darat sekitar telaga. Sementara itu, ada 4 orang tim SAR yang sedang menyelam mencari keberadaan Budi. Waktu sudah menunjukkan jam 11 malam.
Para petugas mulai mengambil keputusan karena tidak segera menemukan titik terang. Kakak Budi tiba di lokasi bersama dengan ayah Tejo. Setelah berbincang dengan petugas, mereka melirikku, kemudian melenggang begitu saja. Ayah Tejo membawa seekor ayam hitam legam, seekor ayam cemani. Ia mendekati telaga. Aku melihatnya dari belakang. Ia berkomat kami di bibir telaga, tepat di mana aku terakhir kali melihat jasad Tejo sebelum kabur. Tangan kirinya memegangi tubuh ayam cemani yang sebenarnya belum cukup besar. Sementara tangan satunya lagi memelintir leher ayam. Krok, krok. Suara ayam tercekik. Ayam cemani pernapasannya dilempar ke telaga. Tak sampai 10 detik, muncul mayat dari kedalaman telaga mengambang begitu saja. Itu adalah jasad Budi. Aku, petugas polisi, warga, bahkan para petugas tim SAR yang ada di lokasi benar-benar seperti kehabisan kata-kata. Bagaimana bisa dari tadi petugas sudah menyelam di sekitar titik itu, namun tidak ada satupun petugas menemukan jasad korban. Sementara ayah Tejo yang baru saja datang berjambi-jambi lalu melempar ayam cemani. Tiba-tiba saja ada mayat mengambang di depan kami semua. Jasad Budi dibawa ke tepian telaga oleh tim SAR. Tubuhnya sudah putih pucat, dari mulut keluar cairan putih. Begitu pula dari kedua lubang hidungnya. Mata membelalak. Hingga kini aku masih ingat betul ekspresi wajah mayat Budi. Ia seperti marah padaku. Kakak laki-laki Budi seperti tidak kaget dengan kejadian yang menimpa adiknya. Ia mengusap dahi adiknya dengan lembut. Setelah itu berbincang dengan beberapa petugas. Jasad Budi akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Perlahan mobil ambulan yang membawa jasad Budi menjauh dari tengah hutan menembus jalan setapak hingga hilang dari pandanganku. Tiba-tiba aku dikagetkan oleh sebuah tangan yang menampar bahu kiriku cukup keras. Saat aku menoleh tepat di depanku, ada raut muka seorang bapak dengan wajah muramnya. Ia adalah Tejo, yang sampai saat itu belum kuketahui rimbanya. "Nah, bisakah kamu menelpon ayahmu sekarang?" tanyanya tiba-tiba. Aku melihat wajah yang sayu, tubuhnya begitu dekat denganku, membuatku jelas bisa menghirup aroma menyan yang menusuk hidung. "Lebih baik Bapak mengingatkanmu agar lebih hati-hati, atau keluargamu sendiri yang akan merasakan akibatnya," gertaknya. Aku tidak benar-benar paham apa yang dibicarakan ayah Tejo. Kupikir dia benar-benar membenciku saat ini, dan aku tak bisa menyalahkannya karena akulah orang yang meninggalkan Tejo di tengah hutan. Yang kutakutkan hanyalah tentang keluargaku. Apakah hal gaib yang menimpaku dan kawan-kawanku berhubungan dengan keluargaku? Tapi apa gerangan? Terlebih lagi tidak ada satupun keluargaku yang tahu aku bermain ke telaga bersama kawanku sore tadi. Setelah diinterogasi cukup lama di polsek terdekat, ayahku menjemputku. "Syukurlah kau selamat, nak," ujar ayahku sambil menyetir mobil. Aku yang duduk di sisi ayahku tak benar-benar mendengar apa yang ia ucapkan. Aku masih kepikiran dengan ucapan ayah Tejo. Tejo sendiri masih belum diketahui di mana jasadnya. Pihak kepolisian mengatakan mereka akan menyisir lokasi seminggu ke depan. Ayahnya juga tidak ketinggalan. Ia memutuskan ikut mencari jasad anaknya sendiri. Ayah Tejo yang merupakan orang asli Banten memang dikenal sebagai orang yang memiliki kelebihan, terutama dalam hal gaib. "Rip, kau kenapa nak? Bengong begitu dari tadi," ucap ayahku. Apa ya? Maaf, aku ngantuk," jawabku singkat. "Kau jangan begitu kalau orang tua lagi ngajak bicara. Tidak sopan namanya." Ayahku mulai menaikkan nadanya. "Iya ya, maaf ya. Apa ada yang ayah sembunyikan dari kami?" ujarku balik bertanya. "Maksudmu apa?" "Sesuatu yang ayah sembunyikan dari aku dan kakak atau ibu," ujarku. "Kok nanyanya gitu? Ada apa?" "Tidak apa-apa ya, jawab saja dengan jujur." "Tidak ada nak," jawab ayahku singkat. Pembicaraan terhenti, suasana benar-benar hening, seolah ayahku menciptakan tembok di antara dirinya dan diriku sendiri. Aku sadar ada yang ia sembunyikan dariku, tapi menurut perkiraan itu tidak penting selama keluargaku bahagia. Kami tiba di rumah dengan berbagai hal yang tidak biasa. Ibuku berlari dari arah pintu halaman,
lalu memeluk ayah yang baru saja keluar dari mobil. Ia menangis sambil memanggil nama kakak perempuanku. "Mas, Mas, Rati, Mas," ucapnya sambil terisak. "Iya, Rati kenapa, Bu? Ibu tenang dulu, bilang jangan sampai nangis gitu," ucap ayahku. Aku hanya memperhatikan kedua orang tuaku dari belakang. Ibuku melirikku kemudian menyambarku, memelukku dengan erat. "Tak, kenapa, Bu?" tanyaku. "Maafkan ayah ibu yang berdosa ini, Nak," jawab ibuku. Jawaban yang sebenarnya sudah menunjukkan ada yang tidak beres dengan keluarga kami. "Sudah, jelaskan dengan singkat. Rati kenapa?" bentak ayahku sambil menarik lengan ibuku. Hampir saja aku terjatuh karena ikut tertarik. "Rati sudah tiada, Mas. Tubuhnya di dekat pintu belakang rumah di pagar," ucap ibuku sambil terisak. "Rani di mana? Belum pulang?" tanya bapak yang dijawab oleh ibuku. Ibuku mengangguk dengan cepat. Kami bertiga segera meluncur ke sebuah pekarangan belakang rumah. Ayahku tiba-tiba ambruk sambil terkaget. Ibuku kembali menangis semakin jadi. 3 ujung pagar berkarat menancap di leher, dada, dan perut. Mulutnya terkoyak hingga pipi kirinya. Aku seperti melihat adegan dalam film SAW. Namun lain kali ini aku melihat adegan nyata. Ibuku sudah seperti kesurupan, namun aku seperti mulai menikmati pemandangan menakutkan yang ada di hadapanku. Ketika semua masih shock, jari-jari di tangan kiri saudaraku bergerak-gerak. Kulihat betul mimik mukanya yang tersenyum, kemudian tertawa dengan lucu. Ibuku pingsan, ayahku ketakutan. Sementara itu, aku tersenyum kegirangan. Mendadak aku menjadi pembohong. Aku seperti kehilangan kontrol tubuhku sendiri. Aku berteriak namun kerongkonganku seperti bukan milikku lagi. Kesadaranku mulai menipis. Sementara malam kian hening, semuanya menjadi gelap. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba terdengar suara tanpa wujud menjerit-jerit. Aku yakin itu suara seorang perempuan. Ia terus menjerit menakutkan. Matanya mengadah ke atas, tepat di depannya, sosok hitam seolah siap menyantapnya kapanpun. Beberapa saat kemudian perempuan itu terbaring lunglai. Aku ikut bersamanya, melihat pemandangan yang terjadi di depanku. Mungkinkah ini mimpi? Setauku, aku baru saja dijemput ayahku pulang dari kejadian di bukit tadi. Teman-temanku sudah ketemu. Oh iya, sedang bernapas menancap di pagar. Bagaimana keadaannya? Sementara aku bertanya-tanya, tiba-tiba sesuatu menggelinding hingga menyentuh kaki kiriku. Sebuah kepala, lehernya masih meneteskan darah segar. Aku tercekat melangkah mundur. Potongan kepala kembali menggelinding hingga wajahnya menatap ke atas. Aku tahu betul siapa pemilik potongan kepala tersebut. Aku ambruk, dengkulku menyentuh tanah. Kurai potongan kepala itu, kupeluk erat-erat sambil menangis. Tangisku semakin menjadi-jadi, dan tanpa kusadari, makhluk hitam besar sudah ada di depanku. Tubuhku tidak bergerak. Aku masih sesegukan sambil memeluk kepala kakakku. Bajuku sudah penuh dengan darah. Ia merebut potongan kepala tersebut dari genggamanku, lalu melahapnya. Darah menetes dari taring bawah yang menjulur ke atas hingga hampir menyentuh mata. Sementara dari belakang muncul 2 orang yang berjalan mengikutiku langkah makhluk tadi. Mereka tidak asing pikirku. Mataku tak mungkin salah. Mereka adalah ayah dan ibuku. Tapi kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba muncul dan mengikuti makhluk tadi? Aku mencoba memanggil keduanya, namun suaraku tak keluar dari kerongkongan. Pandanganku membayangkan aku sedang berada di sebuah kebun bambu tanpa penerangan sedikit pun. Tapi anehnya mataku bisa melihat makhluk menyeramkan tadi. Kupikir ini terlalu nyata untuk menjadi sebuah mimpi. Aku bergerak dan berlari mengejar kedua orangku. Kurai tangan mereka. Ayah dan ibuku masih bergeming seolah aku tak berada di situ. Aku berusaha sekuat tenaga hingga akhirnya satu patah kata keluar dari tenggorokanku yang serak. Terlalu lama. Ibuku menoleh. Aku ingat dia benar-benar berekspresi dingin, namun tetap berusaha tersenyum. Ia mengenaliku. "Ada apa, Bu? Siapa sebenarnya makhluk ini? Kenapa kalian mengikutinya? Padahal dialah yang memakan kakak Rati." Tapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutku. Ibu melenggang. Aku tak berani mengikuti mereka lagi.
Saat aku berusaha menarik ibu dan ayahku tanpa sadar dari sisi makhluk hitam tadi, ratusan makhluk serupa muncul. Mereka sedang berpesta, tapi tidak ada satupun dari makhluk itu yang menyadari keberadaanku. Aku benar-benar tidak dipedulikan. Sampai akhirnya dari kejauhan aku melihat kakak perempuanku yang kedua sedang berlenggak-lenggok di tengah kepadatan. Sejak kapan Karanis pandai itu menari tradisional? Kadang-kadang ia melenturkan tubuhnya, menggeliat di tanah dengan kedua tangan yang penuh luka cakar. Di sisi lain orang tuaku terlihat bersujud kepada makhluk hitam tadi, makhluk yang ukurannya jauh lebih besar dibandingkan makhluk-makhluk yang mengelilingi Rani. Aku seperti menyaksikan keluargaku sedang bermain peran. Tanpa sadar aku berlari mendekati orang tuaku, berlari dan berlari. Tapi sama sekali aku tidak bisa mendekati mereka seinci pun. Suasana kembali gelap. Nah, sadar. Suara laki-laki menyadarkanku. Orang tersebut adalah Ayah Tejo. Pak, di mana ibu saya? Ujarku. Ia terkekeh, lalu mengusap dahiku yang berkeringat. Kadang manusia memang bisa hilang, tapi jika sudah sejauh ini, ayahmu sudah memancing makhluk yang seharusnya tidak dia usik. Jawabnya tanpa ekspresi. Kulihat halaman belakang rumahku sudah penuh dengan orang, polisi dan warga setempat. Suasana halaman belakang rumahku tiba-tiba menjadi tenang, dingin, hening, sekaligus ganjil. Beberapa jam berlalu masih hening, hingga suara tangisan itu muncul entah dari mana. Beberapa polisi datang membawa kantong jenazah, lengkap dengan keranda beroda, dan 3 kantong jenazah. 1 kain kafan sisanya. Ranjang jenazah kemudian ditampilkan di hadapanku. Suara rodanya berdecit-decit bagai tertahan. Selintas kapan yang menutupi jasad itu tersikap diterpa angin. Dari balik kain kapan yang tersikap itu terlihat mata mendelik. Seketika itu aku memikirkannya. Ibuku ini tidak pernah melihatkan ekspresi semenyeramkan itu. Jadi itulah konsekuensinya jika manusia melakukan pesugihan. Tidak hanya keluarganya yang akan menjadi tumbal, orang yang melakukan pesugihannya pun akan menjadi mati mengenaskan dan menjadi budak seusai dengan perjanjian yang telah disepakati dulu. Restoran menjadi ramai, tetapi setiap hari ada yang meninggal. Berani menggunakan pesugihan juga harus berani menanggung akibatnya. Bisa sampai kehilangan nyawa juga. Ada salah satu rumah makan yang terkenal di daerahku, digosipkan melakukan pesugihan. Jam 8 baru buka, parkir mobil penuh setiap hari. Tidak pernah sepi. Per hari keuntungan bisa sampai puluhan juta. Kaya banget kan? Pingin rasanya menulis tentang rumah makan itu, tapi takut. Kalaupun gosip itu benar-benar, biarlah menjadi dosa-dosanya. Satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah mau makan di sana lagi. Rumah makan itu terkenal oleh orang-orang di sekitar Jakarta, Karawang, Cikampek, Purwakarta, Bandung. Dan seperti itulah cerita akhir. Dan terima kasih untuk para sahabat yang sudah mau mampir ke channel ini dan mendengarkan kisah ini sampai akhir. Dan sekali lagi, terima kasih.